Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakilkan untuk penjelasan hasil tugas UAS Matkul Data Mining yang tugasnya adalah melakukan replikasi pada salah satu artikel, kemudian memperbaiki kinerja modelnya. Yang pertama saya akan bahas di sini adalah tentang topik atau penjelasan topik dan alasan memilih paper. Di sini saya sudah mencari 15 paper yang terkait topiknya, yaitu prediksi risiko penyakit jantung menggunakan teknik data mining. Nah, fokusnya ini adalah memanfaatkan data rekam medis klinis pasien seperti usia, tekanan darah, kadar kolesterol untuk mendeteksi potensi penyakit jantung secara dini melalui algoritma klasifikasi. Nah, dari 15 paper ini saya memilih nomor 3 yang judul dan penulisnya adalah Analisa Algoritma Naive-Bayes pada tahun 2023. Masalah utamanya di sini risiko komplikasi stroke. Kemudian datasetnya diambil dari Kaggle, tentunya menggunakan metode Naive-Bayes. Nah, di sini hasil performanya mencapai akurasi 83%. Nah, berdasarkan review 15 literatur ini, kenapa paper nomor 3 saya pilih sebagai acuan utama menggunakan algoritma Naive-Bayes ini? Karena yang terbukti sangat efisien dan stabil untuk metadata medis. Namun kekurangannya yaitu fokus satu algoritma atau Naive-Bayes ini konvensional memiliki kelemahan mendasar, yaitu mengasumsikan semua fitur bersifat independen atau tidak saling berhubungan. Padahal pada kasus medis, fitur seperti usia dan tekanan darah seringkali saling berkaitan. Celah atau kelemahan inilah yang kami jadikan landasan untuk melakukan improvisasi. Kemudian saya akan lanjut ke proses pengerjaan. Nah, untuk proses pengerjaan ini saya menggunakan Google Colab. Langkah yang pertama tentu saja saya mengimpor datasetnya terlebih dahulu yang bernama Herd CSV. Kemudian langkah yang kedua yaitu data free processing atau standar scaling. Jadi saya melakukan transformasi pada variabel-variabel numerik menggunakan fungsi standard scaler dari library yang bernama scikit-learn. Proses ini menyamakan skala distribusi data agar memiliki nilai rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah algoritma menjadi bias atau hanya condong pada fitur yang memiliki angka-angka besar, seperti fitur kolesterol. Kemudian yang ketiga adalah data splitting. Langkah ketiga, data splitting atau pembagian data. Datasetnya dibagi secara proporsional menggunakan fungsi train test split dengan rasio 80% data training dan 20% data testing. Data training digunakan untuk melatih algoritma agar pintar, sedangkan data testing digunakan sebagai ujian objektif untuk mengetes seberapa akurat model tersebut. Kemudian lanjut langkah yang keempat adalah pemodelan baseline atau replikasi Naive-Bayes. Nah, untuk hasil replikasi paper yang menggunakan akurasi model Naive-Bayes ini mencapai angka 80%. Jadi metode dari paper acuan ini memanggil fungsi Gaussian NB. Model ini dilatih menggunakan data training 80% untuk melihat performa standar dari Naive-Bayes. Kemudian langkah yang kelima adalah pemodelan improvisasi menggunakan random forest. Nah, ini untuk proses random forest. Langsung saja ke hasil improvisasi model menggunakan model random forest ini mencapai angka 98.54%. Ada kemajuan ya. Kami membangun model ensemble learning menggunakan random forest classifier dengan menentukan parameter n estimator sama dengan 100. Artinya model akan membuat 100 pohon keputusan atau decision tree
secara acak untuk melakukan voting bersama dalam menentukan prediksi akhir. Kemudian yang ketiga, analisis hasil klasifikasi dan prediksi. Jadi setelah kedua model diuji menggunakan data testing 20% ini, untuk yang pertama, performa model baseline atau model standar berhasil menebak data uji dengan akurasi sebesar 80%. Hasil ini menunjukkan performa yang cukup baik, namun terdapat tingkat kesalahan prediksi atau error rate sebesar 20% karena keterbatasan asumsi independensi fitur dari naive Bayes ini. Kemudian yang sebelah kanan ini, performa model improvisasi atau menggunakan random forest ditambah standar scaling. Setelah diimprovisasi, tingkat keberhasilan prediksi melonjak tajam hingga mencapai akurasi 98,54%. Nah, jadi yang terakhir adalah analisis kesimpulan hasil. Dari kombinasi antara standar scaling dan algoritma random forest ini, terbukti sangat sukses meningkatkan akurasi sebesar 18,54% dibandingkan model dari paper acuan. Penggunaan 100 pohon keputusan pada random forest berhasil menangani hubungan kompleks antar fitur-fitur medis dengan sangat stabil, dengan nilai akurasi atau precision dan recall yang hampir menyentuh 99%. Jadi kesimpulannya, sistem ini terbukti sangat valid dan aman untuk direkomendasikan sebagai sistem pendukung keputusan medis dalam mendeteksi penyakit jantung sejak dini. Segitu saja penjelasan dari saya sebagai wakil dari kelompok. Mohon maaf bila penjelasannya kurang bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.